Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianda Irfa ingin mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu kelanjutan dari bab 2 minggu kemarin. Pengendalian atas hasil dan biaya. Pokoknya ada 4. Yang pertama, akuntabilitas pertanggungjawaban, activity based costing. C, transfer pricing. D, analis biaya volume laba atau CVP. Selanjutnya ada akuntabilitas pertanggungjawaban, yaitu adalah tanggung jawab, pengakuan dan pelaksanaan tanggung jawab atas tindakan, keputusan, produk dan kebijakan, termasuk manajemen, tata kelola, dan implementasi dalam lingkup peran atau posisi, termasuk kewajiban untuk menginformasikan dan menjelaskan dan bertanggung jawab atas konsekuensi yang dihasilkan. Penetapan biaya produk dan akuntabilitas. Biaya produk adalah jumlah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya manufaktur. Sistem akuntabilitas hanya mewakili biaya yang dikeluarkan dan bertanggung jawab langsung oleh departemen, atau sistem akuntabilitas menciptakan tanggung jawab untuk setiap departemen atas biaya yang dikeluarkan. Biaya produk dipecah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing departemen dalam membangun sistem akuntabilitas. Selanjutnya, pertanggungjawaban akuntansi. Akuntansi kewajiban sebagai sistem akuntansi manajemen, di mana sistem akuntabilitas didirikan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan kepada manajer di semua tingkatan, dan sistem akuntabilitas didirikan informasi dan laporan dikelola untuk menyediakan informasi yang memadai. Umpan balik dalam hal tanggung jawab dipercayakan untuk menjawab. Selanjutnya, konsep pertanggungjawaban akuntansi ada 3, yaitu yang pertama, sistem akuntabilitas adalah pengumpulan, ringkasan, dan pelaporan informasi keuangan dari berbagai pusat keputusan di seluruh organisasi, juga dikenal sebagai akuntansi aktivitas dan akuntansi profitabilitas. Menelusuri biaya, pendapatan atau keuntungan kembali ke manajer individu yang terutama bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan atas biaya, pendapatan atau keuntungan terkait. Akuntansi pertanggungjawaban berlaku untuk situasi di mana manajemen senior telah mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan. Gagasan di balik akuntansi yang bertanggung jawab adalah bahwa kinerja setiap manajer harus dinilai berdasarkan sejauh mana ia menangani proyek-proyek di bawah kendalinya. Selanjutnya ada faktor akuntabilitas dari pengendalian manajemen akuntansi, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, menetapkan standar, yang ketiga, alokasi sumber daya, yang keempat, evaluasi kinerja, yang terakhir, analis varians. B, activity based costing. Activity based costing atau ABC adalah model penetapan biaya yang mengidentifikasikan aktivitas dalam satu organisasi dan mengalokasikan sumber daya tidak langsung ke setiap aktivitas untuk menyelesaikan produksi barang dan jasa. Hubungkan biaya yang tidak langsung dengan aktivitas yang mendorongnya terjadi. Selanjutnya, dasar penetapan biaya berdasarkan aktivitas, yaitu yang pertama, tentukan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan biaya produk atau jasa. Yang kedua, tetapkan sumber daya untuk setiap aktivitas. Yang ketiga, tetapkan pembangkit biaya untuk setiap aktivitas dan hitung jumlahnya. Yang keempat, tentukan biaya setiap pemicu biaya. Yang kelima,
tentukan jumlah aktivitas yang diperlukan untuk produk dan jasa. Yang keenam, tentukan biaya aktual produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, penetapan biaya berdasarkan aktivitas, mengukur biaya dan manfaat organisasi berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi. Dengan berfokus pada proses kontribusi pada pendapatan dan operasi bisnis, ABC dapat menentukan dengan tepat bagaimana setiap proses terhubung kembali ke produk, pelanggan, atau pelayan tertentu. Hal ini dapat membuat perbedaan besar. Setelah mempertimbangkan gudang, penjualan, layanan, pelanggan, manajemen, dan biaya lain yang biasanya berlaku untuk tarif standar. Dengan ABC, organisasi dapat melacak profitabilitas dan kinerja, serta faktor lainnya. Selanjutnya, C. Transfer pricing. Harga transfer pricing adalah nilai nominal barang dan jasa yang ditransfer antar departemen dalam organisasi terdesentralisasi. Menetapkan harga untuk produk dan jasa yang disediakan oleh departemen penjualan ke departemen pembelian. Barang yang diterima departemen pembelian dapat diproses lanjut dan kemudian dijual sebagai produk akhir ke dunia luar. Selanjutnya, tujuan penetapan harga transfer. Sistem penetapan harga transfer yang baik harus dicapai dengan tujuan berikut. Yang pertama, otonomi departemen. Yang kedua, evaluasi kinerja departemen. Yang ketiga, kepatuhan target. Selanjutnya, penggunaan transfer pricing. Yang pertama, tentukan kontribusi unit terhadap total pendapatan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman pendapatan. Yang ketiga, mengukur kinerja manajemen. Yang keempat, memaksimalkan profitabilitas unit operasi. Yang kelima, mencari keuntungan untuk meminimalkan perpajakan. Yang keenam, mempromosikan pengembalian keputusan dan desentralisasi. Yang ketujuh, mendorong manajer departemen untuk mencapai tujuan yang konsisten dan bertindak sebagai alat kontrol. Selanjutnya, D. Analisis biaya volume laba CVP. Konsep analisis CVP. Analisis CVP melibatkan analisis bagaimana total biaya, total pendapatan, dan total laba berhubungan dengan penjualan, sehingga berfokus pada dampak peramalan biaya dan perubahan penjualan terhadap laba. Ini juga dapat disebut analis keseimbangan. Analisis CVP adalah alat penting untuk perencanaan manfaat, memberikan informasi rinci terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama, perilaku biaya terkait kuantitas. Yang kedua, volume penjualan atau produksi pada tingkat impas. Yang ketiga, perkiraan laba dari penjualan. Yang keempat, perkiraan penjualan atau produksi untuk target laba. Yang kelima, sensitivitas perbedaan di tingkat produksi laba. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.